Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Antra JN. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini sesuai dengan judulnya, aku mau beri rekomendasi untuk ide konten Facebook profesional biar cepat viral atau biar bisa ngedapatin banyak dolar ya. Dan emak-emak juga bisa coba pakai cara ini biar nanti bisa ngedapatin penghasilan tambahan, yang dimana semuanya banyak sekali yang berlomba-lomba untuk menghasilkan uang bermain dengan Facebook profesional. Saya lihat banyak banget loh yang emak-emak Facebook yang sudah berlomba-lomba mendapatkan uang dari Facebook Pro ini. Jangan salah nih teman-teman, karena di Facebook Pro ini penghasilannya juga luar biasa sekali jika kita serius buat konten-konten di Facebook ini. Ada yang bisa menghasilkan ratusan ribu, bahkan puluhan juta rupiah hanya dengan bermain Facebook Pro ini teman-teman. Nah, pada hari ini aku bakal share pada kalian semua, kira-kira konten apa sih yang berpeluang menghasilkan penghasilan yang banyak dari Facebook profesional ini, atau paling tidak mendatangkan jutaan viewer dari konten-konten yang kita buat nantinya. Tapi sebelum aku share, aku mau tekanin pada kalian bahwa Facebook profesional ini hampir mirip dengan YouTube ya teman-teman ya. Aku nggak bilang sama persis sih, tapi hampir sama. Kuncinya di sini, kalian jangan posting asal-asalan teman-teman ya. Jadi konten kalian harus terkonsep dengan rapi dan bisa membuat orang tertarik dengan konten kita. Karena aku lihat di Facebook profesional ini banyak sekali konten kreator yang memposting video asal-asalan ya. Ya pagi-pagi aktivitas apa saja langsung dimasukin atau dibuat sebuah video atau dibuat konten. Main jebret aja karena pikirannya untuk kejar jam tayang dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya konsepnya tidak seperti itu teman-teman. Dan kuncinya di sini hampir sama sih dengan YouTube. Kalian harus memiliki sesuatu yang beda dari yang lain kalau ingin konten kalian viral ya teman-teman ya. Jadi jangan semua aktivitas kalian langsung upload di Facebook kalian. Nanti kesannya itu channel yang awuran dari pihak metanya itu melihat bahwa akun kalian itu asal-asalan ya, tidak serius membuat konten. Nah, kuncinya di sini kalian harus punya sesuatu yang bisa kalian up-kan di media sosial kalian. Nah, sesuatu ini nih yang harus kalian pikirkan baik-baik. Misalnya gini, aku punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Jadi itu yang harus kalian tonjolkan. Biar itu bisa menarik viewer untuk datang menonton video kalian sampai habis, bahkan akan menunggu-nunggu konten kalian selanjutnya. Itulah yang mungkin diharapkan oleh pihak Facebook. Banyak sekali aku lihat di komentar itu, di Facebook itu ada yang berkomentar, wah bagus sekali ya bun, salam interaksi ya bun, dan lain sebagainya lah. Jangan lupa ya bun, mampir di video aku, follow aku, nanti saya follow back kembali. Itu sebenarnya itu dalam dunia YouTube itu sudah ada dari dulu teman-teman, yang namanya sub for sub ya teman-teman ya, artinya saling membalas follower. Itu tidak diperbolehkan teman-teman karena dianggap spam oleh pihak Facebook. Nah, untuk sementara ini mungkin masih aman ya teman-teman, nanti akan berpengaruh kepada akun kalian yang nantinya tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Seperti halnya di YouTube zaman dulu, awal-awalnya memang seperti itu, saling sub for sub karena ingin mendapatkan banyak follower dan sebagainya, sehingga pihak YouTube akan mengira bahwa kalian itu saling bekerja sama, dan itu tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan Facebook profesional. Nah, yang saya katakan tadi hampir sama dengan Facebook dan juga YouTube itu teman-teman ya. Jadi itu tidak diperbolehkan teman-teman. Kalau kalian di kolom komentar itu saling ingin follow dan lain sebagainya, itu terbaca oleh pihak Facebook bahwa kalian itu bekerja sama. Itu tidak diperbolehkan, jangka panjangnya akan buruk pada akun kalian teman-teman. Itu bisa dianggap spam dan bisa menyebabkan pelanggaran pada akun kalian. Mungkin bisa dibatasi 2 jam, bahkan sampai 24 jam tidak bisa posting atau berkomentar. Itu tandanya bahwa Facebook kalian itu terkena pelanggaran spam ya, seperti itu, saling berkomentar. Kalau kalian ngandelin hal seperti itu tentunya tidak menguntungkan buat kalian, karena orang yang mampir ke video kalian itu mungkin hanya sebentar, atau bahkan tidak ditonton sama sekali, hanya langsung follow saja. Itu tidak terbaca oleh pihak Facebook sendiri teman-teman ya. Artinya kalau bisa kalian kurangi hal seperti itu. Kalian mulai dari membuat konten yang real, yang benar-benar menguatkan apa yang ada dalam diri kalian, apa yang kalian miliki yang belum dimiliki oleh orang lain. Itu yang harusnya kalian tonjolkan ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau video kita tidak ditonton oleh orang, itu artinya video kita kurang menarik. Nah, di sini nih bagaimana cara membuat konten kita lebih menarik lagi. Nah, pada video kali ini saya akan bantu mencoba mengembangkan ide dari diri kalian sendiri. Nanti ada 3 ide konten yang menarik yang mungkin kalian bisa menggali dalam diri kalian, yang bisa mendatangkan viewer banyak dan follower banyak sehingga bisa menghasilkan uang teman-teman ya. Sebelum kita ke 3 ide itu, kalian harus tahu audiens kalian apa.
Rata-rata kalau orang membuka Facebook itu yang pertama pasti mencari hiburan teman-teman ya. Dan yang kedua mencari informasi-informasi yang mungkin dibutuhkan. Nah, mulai dari itu kita akan membuat sebuah ide konten yang kira-kiranya akan bisa menarik minat audiens kalangan luas teman-teman ya. Dan yang pertama kalian bisa menggunakan ide konten yaitu tema hiburan. Artinya hiburan itu tidak hanya konten yang lucu ya teman-teman ya. Kalian juga bisa memparodikan hal-hal yang menarik yang mungkin sekiranya bisa menunjukkan apa yang ada dalam diri kalian dan tidak dipunyai orang lain ya. Misalnya kalian juga bisa memposting keseharian kalian kayak bikin drama-drama gitu seperti itu yang benar-benar nyata, seolah-olah audiens itu memahami bahwa itu adalah real nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Itu juga bisa termasuk juga konten hiburan teman-teman ya. Nah, dalam membuat konten hiburan itu kalian juga harus tetap mengandalkan menonjolkan sesuatu yang kamu miliki yang orang lain mungkin belum memiliki. Misalnya nih ya, kalian tinggal di desa dan kalian memiliki anak yang bule misalnya. Nah, bule ini kan tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Nah, kalian bisa menonjolkan hal seperti itu. Misalnya kalian bisa mengupload keseharian si bule itu, anak bule itu ya. Nanti otomatis orang lain akan penasaran ya, apa sih yang dilakukan oleh anak bule kalau pagi, kalau siang, dan bahkan kalau malam. Aktivitasnya apa saja sih, itu yang bisa kalian tonjolkan ya teman-teman. Artinya itu hanya bisa dimiliki oleh kalian dan orang lain belum tentu memilikinya, sehingga akan mengundang banyak sekali viewer teman-teman. Itu salah satu konten hiburan keseharian. Jadi konten hiburan itu tidak semata-mata itu lucu teman-teman, tapi juga bisa keseharian kita, tetap kita menonjolkan apa yang belum dimiliki oleh orang lain. Itu akan menarik minat audiens itu datang kembali pada video kita. Dan juga teman-teman bisa mengandalkan fisik kalian, misalnya biasanya itu ada anak yang cantik, ada anak yang ganteng, itu juga bisa menarik minat penonton teman-teman. Jadi kalian fokuskan di situ apa yang dimiliki ya, apa yang dimiliki. Misalnya kelebihannya itu ganteng ya, kalian buat konten-konten kalian yang mungkin jika kalian ganteng itu bisa membuat menarik penonton juga teman-teman, dan juga cantik juga, pasti viewernya akan semakin banyak. Itu adalah hiburan teman-teman. Jadi tidak hanya lucu saja termasuk hiburan, tapi juga keseharian juga bisa termasuk hiburan. Itu bisa membuat orang itu merasa terhibur dengan konten kita. Nah, jika kalian membuat konten asal-asalan seperti budak-budak mengantar anak bersekolah, kemudian dan lain sebagainya, itu mungkin sudah banyak dimiliki oleh orang lain, jadi terkesannya itu biasa-biasa saja kontennya, tidak menarik. Nah, kenapa kok artis-artis itu banyak sekali followernya dan banyak sekali viewernya? Karena mereka itu memiliki sesuatu yang beda ya teman-teman ya. Mungkin karena mereka good looking atau mungkin unik, itu bisa membuat orang lain itu tertarik untuk menonton kesehariannya. Itu adalah yang pertama ya teman-teman ya, tentang hiburan. Kemudian kalau kalian tidak masuk kategori dalam hiburan yang tidak ada di jiwa kalian, kalian bisa memiliki opsi yang kedua, yaitu ide konten yang kedua tentang edukasi. Nah, edukasi ini sangat mudah teman-teman ya, berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama agak sulit, mungkin yang di edukasi ini lebih mudah daripada konten yang tema yang pertama. Kenapa? Karena kalau konten hiburan itu membutuhkan orang-orang yang kreatif teman-teman untuk membuat orang terhibur ya. Tapi kalau yang edukatif ini nggak harus seperti itu teman-teman ya. Kalian tinggal sell aja skill-skill kalian atau kemampuan kalian dalam membuat sesuatu. Misalnya kalian punya skill pintar memasak, nah kalian bisa membuatkan video tentang memasak, resep memasak dan sebagainya. Ya, jadi kita hanya butuh skill kita sendiri aja teman-teman ya. Berbeda dengan yang pertama tadi, tema hiburan tadi harus benar-benar kreatif, menciptakan sebuah konten yang mungkin bisa membuat orang terhibur. Tapi kalau yang edukatif ini kita hanya mengeluarkan skill kita ya, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Misalnya kita pandai dalam mengotak-atik mesin, sepeda motor dan sebagainya, kita bagi share aja edukasi caranya bagaimana seperti itu. Misalnya tutorial make up dan lain sebagainya, itu bisa kalian tonjolkan di ide konten tema yang kedua ini teman-teman ya. Tentunya sangat mudah sekali, bisa dimiliki oleh siapapun. Misalnya kalau kita pandai bermain sepak bola, kita buat konten tentang bagaimana caranya menendang bola dengan baik. Kalau kita pandai merias, bagaimana caranya merias dengan baik agar terlihat cantik dan lain sebagainya. Itu adalah ide konten yang kedua teman-teman, yaitu tentang edukatif. Kalau kalian tidak berminat lagi dengan ide konten yang kedua, kalian bisa menggunakan ide konten yang ketiga ini, yang terakhir ini teman-teman, yaitu tentang berita. Berita ini juga sebenarnya agak-agak mirip dengan yang kedua tentang edukasi, tapi bedanya di berita ini adalah menyajikan sebuah informasi yang terbaru yang mungkin orang-orang butuhkan teman-teman. Misalnya di jalan tol Malang ini terjadi kecelakaan beruntun dan sebagainya, kalian bisa share informasi atau berita tentang hal itu. Otomatis itu nanti akan langsung bisa menarik viewer ataupun follower untuk menonton konten kalian ya. Jadi artinya walaupun terlihat hampir sama antara edukasi dan
berita, tapi berbeda teman-teman. Kalau edukasi adalah mengeluarkan skill kita yang kita miliki, sedangkan berita kita menyajikan sebuah konten atau informasi yang terupdate, yang terkini, yang mungkin akan dibutuhkan oleh orang lain. Misalnya akan terjadi gempa dalam beberapa hari yang lalu di sini, atau terjadi banjir dan sebagainya. Kalian bisa unggah atau upload konten-konten yang seperti itu nantinya akan banyak sekali menarik viewer. Atau bahkan kalian bisa menyajikan berita-berita tentang artis, info terkini tentang artis juga bisa teman-teman. Yang itu adalah ide konten yang ketiga. Jadi ada 3 konten yang saya tawarkan kepada teman-teman yang mungkin akan menjadi ide konten yang bisa membuat teman-teman berhasil dan sukses di tahun 2025 teman-teman ya. Kalian bisa pilih diantaranya, yaitu yang pertama tentang tema tentang konten hiburan, kemudian ide konten tentang edukatif, dan yang ketiga edukatif tentang berita teman-teman. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Jangan sampai Facebook Pro kalian gunakan untuk memosting asal-asalan yang nantinya tidak akan menarik minat lagi penonton untuk datang lagi ke konten kalian. Nanti video kalian akan sepi dan pengunjung kalian juga akan sepi teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan. Sekali lagi saya tekankan kepada kalian bahwa membuat konten itu tidak asal-asalan teman-teman. Kalian harus konsep dengan rapi, sesuaikan dengan niche atau tema yang kalian inginkan. Jadi 3 ide konten tadi bisa menjadi rujukan buat kalian untuk menentukan tema apa yang akan kalian gunakan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian dan membuat kalian bisa semakin sukses di tahun 2025. Jangan lupa kalian bisa bagikan video ini jika bermanfaat kepada teman kalian, kerabat kalian, maupun saudara kalian. Dan skip jika informasi ini tidak bermanfaat, teman-teman. Jika kalian ingin bertanya lebih lanjut tentang YouTube maupun tentang Facebook, kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan video tutorialnya. Sampai jumpa pada video berikutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.